Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Terima kasih kalian sudah support aku. Malam ini aku bakalan memulai cerita baru, dan ini adalah cerita di mana aku masih berada di pondok. Dan sedikit informasi buat kalian semuanya, pasti kalian juga kaget dengan apa yang aku buat hari ini. Ini adalah konsep terbaru di channel YouTube aku. Cerita-ceritanya itu nggak aku hapus, cuman aku ganti aja konsepnya karena kebetulan banyak juga kemarin masukan-masukan dari teman-teman kita yang kemarin itu aku gunakan foto yang bersangkutan dengan beliau untuk konten aku yang udah viral, udah banyak banget yang nonton. Nggak apa-apa aku take down videonya karena permintaan dari beberapa orang yang memiliki foto itu gitu, artinya yang foto itu adalah milik mereka gitu, jadi mereka minta di take down videonya agar foto mereka nggak tersebar luaskan gitu. Nah sekarang aku pengen informasi juga buat kalian semuanya. Kita cukup kenal aja di akun YouTube aku. Kalian tidak perlu ikut atau tidak perlu nyari tahu tentang pribadi aku. Sosial media aku cuman YouTube ini aja, akun TikTok dan akun Instagram aku take down juga. Aku nggak ingin kalian lebih tahu tentang aku lebih dalam gitu. Jadi cukup kalian menikmati karya aku aja, kalian dengerin cerita aku untuk menemani kalian beristirahat, menemani kalian lagi kerja, dan untuk menemani kalian lagi dalam perjalanan. Pokoknya jadikan konten aku ini sebagai hiburan kalian, dan kalian juga nggak perlu tahu siapa aku sebenarnya, dan kalian juga nggak perlu tahu cari aku terlalu jauh karena aku nggak aktif di sosial media yang lain, cukup di YouTube ini aja. Ini adalah video kedua aku di kisah aku di pondok pesantren, dan kisah aku yang pertama kemarin itu kalian lihat aja, nanti aku bikin playlistnya lagi. Ya nggak apa-apa, aku mulai lagi dari awal. Nanti mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung karena aku menggunakan foto yang nggak bersangkutan dengan orang lain, dan mudah-mudahan video ini juga bakalan viral, videonya bakalan dinikmati oleh banyak orang. Dan sampai detik ini aku sudah yakin dengan keputusan aku untuk membuat konsepnya lebih fresh, lebih baru, dan konten ini bisa menghibur kalian semuanya. Terima kasih kalian semuanya udah memberikan masukan kepada aku. Dan kita bertemannya di akun YouTube aja ya. Tidak usah kalian cari aku di internet atau di Instagram ataupun di TikTok. Aku nggak aktif di sosial media lainnya kecuali di YouTube ini. Oke, ini adalah video kedua aku tentang kisah aku di pondok pesantren. So, buat teman-teman semuanya, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun Instagram. Jangan follow deh, kan aku nggak ada Instagram. Pokoknya kalian ikuti aja cerita aku di akun YouTube aku. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke, ini adalah hari-hari dimana aku menikmati masa-masa aku di pondok pesantren. Awalnya memang tujuan aku datang ke sini adalah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan ini juga termasuk keinginan dari orang tua aku. Awalnya sebelum aku masuk ke pondok ini, aku nggak pengen sebenarnya, karena aku pengen masuk ke sekolahan yang aku inginkan, yaitu di Seman 1. Seman 1 itu adalah keinginan aku. Namun atas permintaan dari orang tua aku, biar aku lebih terjaga, biar aku lebih lebih mantap ilmu agamanya, dan biar aku tuh lebih disiplin aja. Karena kalau misalkan aku di rumah, itu biasanya tuh aku suka malas-malesan, aku suka banyak kegiatan yang tidak bermanfaat seperti itu. Walaupun sebenarnya aku juga dari dulu tuh aku udah biasa nyari duit sendiri kayak gitu kan, dari pas zamannya aku SD sampai kan aku lulus SMP juga aku punya penghasilan sendiri. Namun orang tua aku tuh bener-bener kayak wanti-wanti banget dengan pergaulan aku, jangan sampai aku itu terbawa arus yang tidak baik. Namun sebenarnya aku di pondok pun juga sama. Kita kembali lagi dengan prinsipnya orang-orang, dan kita kembali lagi dengan pribadinya orang-orang. Bukan menyalahkan tempatnya, tapi lihatlah bagaimana kitanya gitu loh. Jadi ini sebenarnya bukan aku ngebawa-bawa nama pondok aku. Aku juga nggak pernah melabelkan pondok itu seperti itu. Cuman ini adalah ini adalah
cerita aku semasa aku masih ada di pondok itu, walaupun gak lama. Cuman aku cuman berbagi cerita aja, sharing aja sama kalian semuanya. Jadi jangan menyamakan semua pondok seperti itu gitu. Dan aku juga nggak spill nama pondoknya, aku juga nggak spill di mana daerah tempat aku mondok gitulah. Yang penting aku cerita tentang lingkungan yang waktu itu aku lagi di pondok seperti itu. Oke, yang pertama, aku sebenarnya sangat nyaman di pondok itu, sangat nyaman dengan lingkungannya, sangat nyaman dengan fasilitas yang ada. Walaupun pada saat itu memang biaya yang ada di pondok itu tuh nggak begitu mahal, sebenarnya murah ya. Aku termasuk anak yang berprestasi, jadi aku punya beasiswa juga yang aku bisa sampaikan di pondok itu, dan aku juga dapat potongan harga kayak gitu. Dan orang tua aku juga termasuk orang tua yang kayak gimana ya, kalau untuk pendidikan aku bener-bener disupport banget sama orang tua aku, apalagi sama almarhum bapak aku. Ketika aku nyampe di sana, awal sih memang agak shock juga karena kepisah dari orang tua. Terus juga ketika aku sharing-sharing dengan teman-teman aku yang ada di sana, ternyata mereka juga sama, mereka juga kangen. Awalnya itu mereka kangen banget sama orang tuanya, kangen dengan suasana rumah. Tapi lambat laun ketika mereka sudah terbiasa di lingkungan itu, mereka juga akhirnya menikmati dengan apapun yang ada di pondok itu. Selama aku berada di sana kurang lebih 1 minggu aku beradaptasi, aku kenalkan dengan beberapa kakak tingkat aku, kating aku, terus dengan kakak penjaga kamar aku, terus juga dengan teman-teman aku yang ada di kamar aku. Jadi asramanya itu benar-benar kayak luas banget. Satu rumah itu tuh, satu asrama itu tuh untuk beberapa kamar, dan satu kamar itu kalau untuk aku yang masih junior itu ada 3 orang, 4 orang deh. Jadi dua tingkat gitu. Satu kamar ada 4 orang, dua tingkat. Jadi di dalam kamar itu tuh ada 3 teman aku. Awalnya sih memang agak canggung karena memang aku pertama datang itu aku malu-malu. Aku juga kayak gimana sih, agak susah untuk memberanikan diri untuk ngobrol duluan. Kalau nggak ditanya aku diem aja kayak gitu. Terus ditambah dengan teman-teman di kamar aku tuh emang diem-diem semua. Mereka tuh bener-bener kayak fanatik banget dengan pelajaran. Mereka bener-bener kayak nyiapin semua pelajaran. Sampai pada akhirnya aku juga terbawa-bawa. Walaupun di sekolah negeri aku tuh emang pinter anaknya, nggak ada bercanda. Pokoknya ya aku standar-standar aja sih, masuk 5 besar lah ibaratnya. Jadi ketika aku ngelihat mereka yang bener-bener serius banget belajar, aku jadi keikutan dong. Aku keikutan. Walaupun di hari pertama aku tuh udah kaget dengan situasi yang kayak, aku kenal dengan Kak Zainal. Dia adalah kakak tingkat aku yang waktu itu aku kenal dia itu pas lagi ospek ya. Ospek itu bukan ospek sih namanya, kayak pengenalan lingkungan pondok pesantren. Jadi pas nyampe di sana itu tuh aku langsung tertuju dengan Kak Zainal gitu. Nah dia itu tuh yang menyarankan aku untuk masuk ke asrama ini gitu, karena asrama itu tuh masih ada kosong gitu. Nah aku masuk ke kamar itu, dia juga yang ngasih tahu. Dan ternyata yang jaga itu atau kakak penjaga, apa ya disebutnya ya, aku lupa lagi. Pokoknya ya yang ngebangunin kita sholat, yang ngejagain kita, pokoknya yang tahu tentang kondisi kita tuh semuanya Kak Zainal gitu, yang di asrama itu. Nah kebetulan kakak kakak tingkat itu tuh setiap asrama tuh selalu ada. Kurang lebih satu asrama itu ada 3 atau 4 kakak tingkat yang dipercaya oleh yayasan untuk menjaga kita gitu. Nah terus aku tahu sih tugas-tugas mereka tuh ngapain aja, selain ngebangunin kita, selain ngingetin kita, selain ngejaga kita. Mereka juga kayak sebagai media komunikasi antara aku dengan orang tua gitu loh. Jadi kayak aku ngirim surat nanti disampaikan ke Kak Zainal. Jadi Kak Zainal nanti yang akan menyampaikan ke pihak pesantren kayak gitu. Nah dulu tuh kirim-kiriman surat, gak ada handphone, cuman ada aja sih yang nakal. Jadi teman aku tuh dulu pernah di dalam kamar kita tuh nggak tahu kenapa ini teman aku tuh dari luar selundupin HP sama orang tuanya, karena mereka itu termasuk orang tua yang berada ya. Jadi si anak ini ngirim surat, terus nggak lama kemudian surat itu tuh dibalas kalau nggak salah tuh 2 minggu. Nah pas pembalasan surat itu dia ngisipin orang tuanya itu tuh nitipin alat dan bahan buat alat perlengkapan untuk mandi, jajanan, snack dan lain sebagainya. Dan di dalam itu ada handphone. Nah handphonenya itu tuh tiba-tiba langsung kayak
sumpah beneran dibawain dong handphone gitu kan. Ternyata itu snack gak dicek sama pihak yayasan, pihak security nggak ngecek. Jadi ketika snack itu tuh utuh gitu loh, jadi kardusnya itu nggak dibukain dulu sama si security karena mereka percaya aja gitu loh dengan orang tua. Nah pas sudah masuk, snacknya dibuka, itu tuh kan kita langsung kayak kalian udah dikirimin belum, kalian udah dikirimin belum gitu, pada nanya-nanyain kan. Belum nih, gue juga belum itu. Nah aku juga belum waktu itu, kebetulan dia yang pertama kali dikirim dan dia juga paling banyak dikirimin snack gitu kan. Nah kita dalam kamar itu tuh kan emang sambil belajar, sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu kan, sambil hafalan juga. Terus kita buka yuk snacknya. Nah dia yang nawarin, bukan kita. Kita kan gak enak dong, karena aku juga baru kenal sama mereka. Kalau dua teman aku yang lain ya mungkin karena udah dekat sama mereka ya. Dan di situ tuh aku cuman bilang ya udah buka aja nggak apa-apa kayak gitu kan, terserah kamu mah, itu kan punya kamu, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia ya udah bentar ya aku buka ya, digunting sama dia terus dikeluarin snack-snacknya. Waduh enak-enak banget lagi snacknya yang dibuka. Terus gak lama kemudian datang tuh Kak Zainal ke kamar kita. Dia datang, dia nanyain, tadi titipan siapa? Titipan saya kak. Udah diambil? Udah. Suratnya udah dibaca? Belum kak, tapi udah saya simpan. Oke, bentar lagi jangan lupa mau salat zuhur, kalian siap-siap ya. Jangan lupa nanti hafalannya juga salat asar disetorin. Terus aku bilang baik kak. Nah aku tuh awalnya pas liatin Kak Zainal tuh emang malu-malu gitu loh. Aku cuma fokus ke teman aku yang lagi buka snack. Nah Kak Zainal itu juga cuek, maksudnya kayak nggak yang kayak gimana-gimana. Dan aku juga pertama kali masuk ke pondok itu, aku kan udah pernah ngeliat dia lagi coli ya. Itu tuh juga aku nggak tahu sih apakah dia atau bukan, tapi rasa-rasanya sih emang iya gitu lah kan. Tapi aku pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak pernah kejadian apa-apa. Terus sampai si si teman aku ini udah selesai buka makanan, terus dia ngebagiin ke kita satu-satu kan, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu gitu kan. Nah biasanya emang di kamar itu tuh katanya sih ya, karena aku juga baru datang ya, katanya sih kita suka bagi-bagi makanan. Kalau misalkan emang teman kita belum ada makanan, snack dan lain-lain, ya kita suka berbagi aja kayak gitu. Ya udah, aku juga terima aja karena memang seru aja kayak gitu. Terus gak lama kemudian mau sholat zuhur kan, terus kata dia ayo siap-siap yuk mandi yuk. Ada yang mandi, ada yang enggak gitu. Tapi aku nggak mandi sih karena emang cuacanya dingin banget. Tuh kayak di puncak, tahu nggak sih kalian? Kayak di puncak walaupun itu tuh panas, tapi dingin. Nah aku nggak bisa. Aku cuman wudhu karena kebetulan juga habis subuh, habis duha itu kita belajar. Itu belajarnya tuh kayak ngacak-ngacak itu loh jamnya. Maksudnya kayak aku belum terbiasa dengan jam pondok ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 itu kita belajar. Terus jam 10 sampai jam 11 kita masuk lagi ke asrama. Terus jam 11 sampai jam 1 itu nanti kita bakalan ada kegiatan di masjid. Nah dari jam 1 sampai jam 3 nanti masuk lagi ke kelas gitu. Jadi kayak gitulah aktivitasnya setiap harinya seperti itu. Nah di hari Sabtu dan hari Minggu, hari Sabtunya itu setengah hari. Kita setengah harinya itu dari jam 8 sampai jam 10. Terus nanti jam 10 sampai sore itu kita dibebaskan untuk berkegiatan gitu. Makanya aku seru banget sih di situ. Sampai aku belum dapat perlakuan apa-apa ya di situ ya. Jadi ya udah aku cuman kayak mengenal lingkungan aja. Terus aku dibawalah sama teman aku pas itu tuh ayo kita sholat kayak gitu. Ayo kita sholat zuhur. Itu tuh di saf pertama itu tuh kakak tingkat semua, sampai di saf-saf yang agak terakhir baru tuh kita yang junior. Awalnya aku agak sedikit canggung juga. Terus aku nggak begitu kenal banyak dengan kakak senior. Yang aku kenal itu Kak Bagas, Kak Zainal, terus Kak Adit. Terus nanti deh aku bakal sebutin lagi nama-namanya karena awal-awal itu emang aku nggak begitu banyak kenal gitu. Terus Terus udah tuh kan sampai selesai sholat itu kan kita zikir, kita ngaji, kita hafalan dulu di masjid, setoran dulu sama kakak kita, sama guru kita, sama kakak tingkat juga. Terus gak lama kemudian kita balik lagi ke kamar kan. Nyampe di kamar itu kita ganti baju karena tadi kita pakai baju koko. Kita ganti baju, terus teman aku nih yang agak sedikit selengehan nih, dia bilang kayak gini, "Dek, kita main dulu yuk." "Main apa?" "Main HP. Tapi lu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Kalau teman-teman yang lain mah biasa gitu, mereka juga udah paham gitu." Ternyata ini teman aku tuh suka diselundupin HP, tapi nanti dibalikin lagi. Pas lagi pengiriman surat lagi nih, kayak 2 minggu atau 1 bulan lah,
nanti dibalikin lagi HP-nya biar nggak ketahuan gitu loh, biar nggak kelihatan banget kalau misalkan kita itu colongan HP kayak gitu. Nah terus kata dia, tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya, di kamar siapapun kamu nggak boleh cerita sama siapa-siapa, cuman kita doang nih yang ngekip masalah ini kayak gitu. Soalnya kalau misalkan ketahuan nanti kita bakalan kena semuanya yang ada di sini gitu. Bukan kita berempat doang, tapi seasrama kayak gitu. Nanti bakalan dicek semuanya. Karena dulu pernah juga kejadian katanya, dulu pernah digeledah semua asrama karena ada yang nyelundupin handphone kayak gitu. Jadi jangan sampai ketahuan ya kayak gitu. Terus kau bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kita nonton YouTube, main games berempat di dalam kamar itu, asik-asikan kayak gitu kan. Itu tuh sebelum asar. Terus kita ketawa-ketawa ngakak kan, kita nonton yang ada di handphone itu karena kebetulan memang di tempat kita tuh nggak ada TV. Terus setiap hari itu yang didengerin murotal ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau misalnya kita bosan nih di dalam asrama, kita bisa keluar karena di luar itu banyak taman. Terus banyak kolam-kolam ikannya juga. Terus juga di belakang itu tuh ada sungai yang bisa dipakai buat nyuci juga gitu. Jadi kayak seru banget gitu loh lingkungannya. Nah terus kita ketawa-ketawa kayak gitu, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, tok 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 tok. Hei kalian lagi pada ngapain gitu kan, ditanyain sama kakak tingkat kita kan. Enggak, kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Udah mau asar, siap-siap. Siapa nih kebagian tugas gitu kan, kebagian tugas untuk ngaji tuh kayak tadarusan gitulah di masjid. Kataku bukan asrama kita, kayaknya asrama sebelah deh. Dijawab sama teman-teman aku. Oh gitu, kalian lagi pada ngapain, kenapa pintunya dikunci? Nah biasanya memang gimana ya, agak banyak aturan di situ tuh. Siang-siang nggak boleh dikunci pintu asrama, pintu kamar. Terus kata dia pintu itu nggak boleh dikunci. Jadi sewaktu-waktu ada apa-apa, pintu harusnya siap siaga gitu loh, harus dibuka kayak gitu. Terus ya udah kita buka pintu dan HP-nya itu tuh kita taruh di bawah kasur. Terus kita pura-pura megang kayak buku pelajaran. Terus kayak pura-pura lagi setoran hafalan dan lain sebagainya biar nggak ketahuan banget kalau misalkan kita habis nonton. Terus kamu siapa namanya? Ditunjuk tuh sama Kak Zainal. Ditunjuk. Ade kak, kamu keluar dulu deh sebentar. Kenapa ya kak? Gak apa-apa, keluar dulu sebentar, saya mau ngobrol. Terus diobrolin tuh kan, kata teman-teman aku, udah ikut saja sono, udah kesana dulu gitu kan. Terus mereka kayaknya lanjutin nonton ya, tapi aku dipanggil sama Kak Zainal. Jadi di situ ada ruang tamu. Jadi di satu asrama itu ada ruang tamunya. Terus Kak Zainalnya nyuruh aku duduk dulu deh. Kenapa ya kak? Aku deg-degan karena emang baru pertama kali dipanggil. Terus juga aku nggak tahu masalahnya apa ini yang dipanggil. Terus kata Kak Zainalnya, udah nggak usah tegang banget, biasa aja. Gimana rasanya kamu udah seminggu di sini gitu kan? Terus kataku, ya baik-baik aja sih kak. Serius, teman-teman kamu nggak ada yang jahil, nggak ada yang nakal atau yang ada yang bully? Enggak kak, alhamdulillah bagus. Mereka juga baik-baik banget. Semuanya pada baik kataku gitu. Kalau malam tidurnya jam berapa? Mereka tidur jam berapa? Terus kataku kalau malam ya jam 10 kita udah pada tidur kak. Oke, bagus. Pokoknya kamu harus terbiasa dengan kegiatan yang ada di sini. Kamu harus bisa mengikuti peraturan yang ada di sini. Kalau misalkan kamu melanggar aturan, nanti kamu bakalan ketahuan dan kamu bakalan tahu kan apa yang akan terjadi, konsekuensinya apa. Nanti kamu baca buku peraturan. Nanti juga di papan informasi juga banyak aturan. Nanti kamu bisa baca di sana. Kamu harus bisa mengikuti aturan yang ada di sini kalau kamu masih berada di sini. Ya, saya berharapnya kamu bisa bertahan di sini. Niatkan kamu emang untuk belajar, niatkan karena kamu emang butuh ilmu. Karena semakin kita cari tahu, semakin kita itu tahu bahwasanya kita kurang ilmu kayak gitu. Terus jangan terlalu lalai juga, karena yang saya lihat di asrama ini tuh di kamar kamu itu termasuk kamar yang agak lalai dalam artian tuh kayak waktu tuh suka diundur-undur, kayak suka di telat-telatin, kadang masuk kelas juga suka telat. Makanya saya suka ngingetin sama kamu jangan sampai terbawa arus. Nanti juga saya selalu tegesin sama mereka untuk gak membawa efek yang tidak baik untuk orang lain. Nah terus kamu kemarin dari mana? Tuh agak pelan nih ngomongnya nih, dia agak sedikit
gimana ya, pokoknya agak pelan, terus juga ngelihatnya itu tuh beda. Kalau orang lain ngelihat kayak gitu pasti baper, aku bakalan baper sih. Tapi aku nggak bisa menatap mata dia, dia terlalu ganteng banget untuk dipandang gitu kan. Jadi kayak, kamu kemarin dari mana gitu kan, rumahnya di mana. "Eh, aku dari kampung ini kak." "Oh iya 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 iya. Kamu tahu dari sini dari mana? Dari informasi mana? Atau apakah pondok ini pernah main ke sekolahan kamu? Atau kamu mendapatkan informasi dari luar?" Em, Kebetulan kemarin itu ada tetangga saya juga ada di sini, terus ngobrol sama orang tua saya, dan ya udah saya dikasih tahu untuk masuk ke sini, dan kegiatan-kegiatan di sini juga menarik sih menurut saya, karena memang saya juga pengen dengan situasi yang seperti ini gitu. Wow, keren ya. Pokoknya kamu jangan pernah sungkan dengan saya. Apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu tanyakan, nanti tanyakan sama saya aja. Karena kebetulan memang saya sebagai penjaga kamar kamu, penjaga asrama di sini. Jadi semua kamar di sini nih saya yang jaga, sama Bagas, sama Adit, sama teman-teman yang lain juga ada. Jadi nanti saya bakalan kenalin semuanya biar kamu tahu nanti ke siapa kamu minta tolong kayak gitu. Kalau misalkan lagi sakit juga jangan lupa kasih tahu sama saya ya. Jangan kasih tahu sama teman-teman kamu doang, tapi saya juga harus tahu kalau kamu lagi sakit kayak gitu ya. Pokoknya itu aja sih yang saya pesankan, karena memang yayasan minta saya untuk bertanggung jawab atas apapun yang kamu lakukan di sini. Oke, saya mau ke masjid dulu. Nanti saya ngobrol lagi sama kamu. Kamu kayaknya lucu banget sih. Gitu. Terakhir dia ngomongnya kayak gitu. "Kamu lucu banget sih. Tuh masih imut-imut banget," kata dia gitu. "Kamu pasti baru lulus banget ya," kata gitu. Terus kataku, "Apa sih kak?" "Makasih banyak," kataku gitu. Ya udah saya balik lagi ke kamar ya kak. "Oke, silakan ke kamar lagi." Terus dia balik lagi. Pokoknya kayak gitu doang sih. Tapi menurut aku tuh kayak bikin aku baper. Nyampe di kamar tuh aku kepikiran banget. Kok dia bisa-bisanya sih ngomong kayak begitu? Terus kataku, muka-muka nakal dia itu sebenarnya tuh kayaknya nggak bisa dilihat dari satu kali doang gitu loh. Maksudnya kayaknya dia emang jiwa-jiwa hypernya kelihatan banget ketika ngelihat ada yang wow selera banget nih sama dia nih gitu. Terus aku bilang, aduh jangan sampai deh aku tertarik sama dia gitu, karena emang dia secakep itu, seganteng itu, dan aduh sebersih itulah pokoknya. Oke, nanti aku bakalan lanjutin lagi ceritanya. Pokoknya kalian ramaikan cerita ini. Nanti aku bakalan lanjutin lagi cerita pondok ini karena menurut aku ini seru banget. Dan tolong banget jangan ngejudge aku, jangan ngejudge pondok juga, karena memang aku pengen cerita situasi aku ketika di pondok doang, bukan menjelek-jelekan pondok. Karena aku juga nggak menyebutkan namanya, dan aku juga nggak menyebutkan nama daerah. Jadi nggak perlu juga kalian klarifikasi atau validasi untuk hal-hal yang tidak seharusnya kalian ucapkan kayak gitu. Dan kita bertemannya di YouTube aja ya, tidak perlu kalian berteman sama aku di Instagram ataupun di WhatsApp ataupun di TikTok dan lain sebagainya, karena aku nggak punya sosial media yang selain dari itu. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.